Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam channel Ocu LC Ngaji atau OLN dengan konten ngaji ilmu nahu dari kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah. Dan di video pertama kita sudah mulai masuk pada pembahasan maf'ulun bihi, di mana kita waktu itu membahas definisi dari maf'ulun bihi, dan pada video ini kita akan lanjutkan itu. Untuk itu mari kita lihat slide yang berikut ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Taib, di dalam slide yang saya tampilkan ini sudah terlihat teksnya, di mana Syekh Mustafa Al-Ghalayini mengatakan wa yata'allaqu bil maf'ul bihi 11 mabhathan. Jadi setelah Syekh Mustafa Al-Ghalayini menjelaskan definisi dari maf'ulun bihi, beliau mengatakan bahwa maf'ul bihi itu nanti terkait dengan 11 pembahasan. Jadi ahada asyara mabhathan. Ini ada 11 pembahasan yang beliau paparkan, beliau jelaskan dalam kitab ini. Jadi ada 11 poin lah ya, poin pembahasan terkait dengan maf'ulun bihi yang beliau jelaskan di sini. Baik, kita masuk pada poin pembahasan pertama tentang maf'ulun bihi, yaitu aqsam, ya, tentang pembagian atau katakanlah jenis-jenis dari maf'ulun bihi itu. Maka kata beliau, al-maf'ulu bihi qismani. Maf'ul bihi itu ada dua pembagian, dua macam, ya, dua pembagian atau dua macam. Yang pertama kata beliau adalah maf'ulun bihi sharih, ya, sharih. Kemudian yang kedua, maf'ulun bihi ghairu sharih. Jadi yang pertama sharih, yang kedua ghairu sharih. Jadi ada maf'ul bihi yang beliau sebut dengan nama maf'ulun bihi sharihun, kemudian maf'ulun bihi ghairu sharihin. Baik. Cuma di sini beliau tidak jelaskan ya apa maksud dari sharih itu sendiri. Jadi maf'ulun ada yang sharih, ada ghairu sharih. Nah, beliau tidak jelaskan secara eksplisit, secara jelas di sini definisinya atau pengertian dari sharih itu. Ya, jadi beliau tidak jelaskan. Nah, yang saya pahami atau yang saya tangkap dari teks ini bahwa sharih dengan tidak ghairu sharih yang merupakan pembagian dari maf'ulun bihi ini, saya lihat dari sisi butuh ditakwilkan atau tidak, begitu. Ketika sebuah lafaz dia tidak lagi ditakwil maknanya, maka itu adalah maf'ulun bihi yang sharih. Tapi kalau sebuah lafaz yang jadi maf'ulun bihi itu perlu ditakwil lagi maknanya, maka ini yang saya pahami maf'ulun bihi ghairu sharih tadi, ya. Jadi karena Syekh Mustafa Al-Ghalayini tidak menjelaskan pengertian sharih dan ghairu sharih ini, maka saya mencoba untuk memahami saja. Mudah-mudahan itu tepat ya. Jadi maf'ulun bihi sharih adalah lafaz yang dia menjabat dalam kalimatnya itu, dalam sebuah kalimat sebagai maf'ulun bihi, dan lafaz itu tidak perlu lagi dan tidak ditakwil lagi maknanya, ya, tidak ditakwil lagi maknanya. Adapun maf'ulun bihi ghairu sharihin adalah lafaz yang dia punya jabatan dalam kalimat itu sebagai maf'ulun bihi, cuman maknanya perlu ditakwil, ya, maknanya perlu ditakwilkan. Maka inilah yang maf'ulun bihi ghairu sharih. Baik, di sebelah kiri itu ada ranji, ya, ada ranji yang dia buat. Mungkin ini yang membuat adalah penerbit ya, atau yang mungkin yang mengedit buku ini, karena dicetakan sebelumnya atau cetakan di kitab yang lain sebelum ini itu tidak ada ranji yang seperti ini.
Dan ranji ini hanya membantu kita untuk menyimpulkan teks itu atau uraian ya kitab ini. Baik. Jadi di ranji ini kita bisa lihat bahwa maf'ulun bihi itu jenisnya ada yang sharih pertama, ada yang ghairu sharih. Ini tadi. Kemudian Syekh Mustafa Al-Ghalaini ini membagi lagi maf'ulun bihi yang berbentuk sharih ini. Kata beliau, was-sharihu qismani. Dan maf'ulun bihi yang berbentuk sharih itu ada dua macam lagi. Nah, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan dengan yang tertulis ya. Ini di sini ada disebut qisman. Tapi kalau kita lihat di ranji ini 3 malah. 1 2 3. Nah, tapi ini sebetulnya hanya khilaf lafzi saja. Artinya tidak perbedaannya tidak substansial ya. Nanti saya jelaskan. Ala kulli hal bahwa maf'ulun bihi yang berbentuk sharih beliau bagi dua, yaitu zahir ya. Kemudian ada yang berbentuk dhamir. Nanti dhamir ini dipecah lagi. Maka di sini di uraian di sini dia menyebut qisman, tapi yang dia uraikan di sini ada 3. Jadi kita lihat yang pertama zahir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dhamir muttasil 2. Kemudian munfasil 3. Nah, jadi sementara dia sebut sini qisman. Artinya dhamir muttasil dengan dhamir munfasil ini sebetulnya dia dianggap satu jenis, satu qisim saja. Nah, begitu. Mungkin itu yang beliau maksud sehingga dia menyebut qismani saja. Jadi kalau dibikin ranji tersendiri begini. Jadi sharih maf'ul bi yang sharih itu kita bagi zahir ya. Zahir kemudian dhamir. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, qisman kan. Kemudian yang dhamir ini nanti karena dia ada 2 macam dalam konteks ini, maka dipecah lagi jadi 2. Muttasil kemudian munfasil. Nah, ini. Jadi yang menjadi patokannya adalah ini. Jadi maf'ulun bihi yang sharih itu ada zahir, ada berupa dhamir. Nah, itu dia. Jadi qismani itu dia melihat sudut ini saja, aspek ini. Tapi kalau dipecah, artinya disorot semuanya ini, maka seperti ini ranjinya yang di ranji sebelah kiri. Baik, kita kembali. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Ghalaini, was-sharihu qismani, dan maf'ul bi yang sharih itu ada dua bagian. Yang pertama zahirun. Zahirun ini artinya adalah isim zahir ya. Jadi maksud beliau zahirun itu adalah isim zahir. Bukan maksudnya zahir itu zahir dalam artian nampak. Nanti lawannya nanti tidak nampak. Oh, bukan demikian. Maksud beliau zahir sini adalah isim zahirin yang dia lawannya atau muqabilnya adalah isim dhamir. Nah, ini itu maksudnya. Jadi zahir di situ ya, zahir di sini. Ini maksudnya isim zahir lawan dari apa? Lawan dari isim dhamir. Maka di sini kita lihat contohnya apa? Nahu fataha Khalidun al-Hira. Fataha Khalidun al-Hira. Sahabat Nabi yang bernama Khalid ibn Walid telah menaklukkan sebuah kawasan di Irak, al-Iraq ya, yang bernama Al-Hira. Nah, di sini mana yang menjadi maf'ulun bihinya? Ya kata Al-Hira ini. Ini maf'ulun bihinya. Jadi kata Al-Hira di sini dia menjadi maf'ulun bihi. Baik.
Kita lihat di sini dulu biar lebih mudah. Kita coba untuk bikin kita uraikan lebih jauh teksnya. Contohnya ya. Mari kita lihat. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa contoh dari isim dari maf'ul bih yang berbentuk isim dhahir ini, maf'ul bih yang berbentuk isim dhahir ini adalah fataha Khalidun al-hirata. Al-hirata. Fataha Khalidun al-hirata. Nah, di sini kita lihat fataha ini apa? Fi'il ya, fi'il madin. Khalidun ini jelas fa'il daripada fataha. Nah, sekarang al-hira ini tentu dia menjadi apa? Maf'ulun bihi. Karena kerjanya si Khalid ini yaitu fataha ini itu sasarannya adalah kata al-hirah ini atau makna yang ditunjuk oleh al-hirah itu yaitu sebuah kawasan tadi. Jadi kata al-hirah di sini dia maf'ulun bihi. Nah, pertanyaannya maf'ulun bihi di sini jenisnya apa? Sharih atau ghairu sharih? Nah, tentu jawabannya apa? Sharih. Jadi bentuknya adalah maf'ulun bihi sharihun. Nah, karena maf'ul bihi yang sharih itu ada lagi pembagiannya, maka dilanjutkan. Maf'ulun bihi yang sharih yang mana? Nah, jawabannya adalah yang zahir. Artinya apa? Ghair isim dhamir. Dia tidak berbentuk isim dhamir. Ya, jadi kata al-hirah ini jelas bukan isim dhamir. Karena dia bukan isim dhamir, maka dia disebut isim, dia berbentuk isim dhahir. Baik. Jadi kalau maf'ulun bihi-nya itu sharih yang tidak berbentuk isim dhamir, maka berarti jenis maf'ulun bihi itu adalah maf'ulun bihi sharih yang zahir. Baik. Kemudian yang kedua dari jenis maf'ulun bihi di sini adalah dhamirun muttasil. Ya, dhamir muttasil. Di sini disebutkan wa dhamirun muttasil. Jadi jenis dari maf'ulun bihi sharih berikutnya adalah dhamir muttasil. Di sini contohkan apa? Akramtuka wa akramtuhum. Kita ambil satu saja dulu. Kita ambil satu. Akramtu tuka, ya. Akramtuka. Akramtuka. Nah, kita lihat di sini akram ini akram atau akrama di sini ya fi'il ya, fi'il madhi. Kemudian tak di sini itu jadi fa'il. Jadi fa'il. Nah, sekarang ka di sini itu jelas jadi apa? Maf'ulun menjadi maf'ul bihi daripada fi'il fa'il. Baik, jadi ka di sini jadi maf'ulun bihi. Pertanyaannya, maf'ulun bihi yang model apa? Jenisnya apa kita? Nah, jawabannya adalah maf'ulun bihi lagi-lagi yang maf'ulunnya sharih. Kenapa sharih? Sama seperti kata al-hirah tadi, dia maknanya tidak lagi ditakwil. Tidak lagi ditakwil maknanya. Apa yang ada saja, apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu, ya itulah yang dimaf'ul bihi. Sekarang maf'ulun bihi sharih, jenis dari ka itu. Nah, sekarang yang sharih itu tadi ada beberapa macam. Nah, sekarang yang mana? Nah, jenisnya adalah sharih yang isim dhamir. Karena kita tahu sama-sama bahwa ka itu jelas isim dhamir. Tapi dhamir yang mana?
Ya, lagi-lagi disambung nih. Dhamir muttasil, bukan munfasil. Baik. Wa akramtuhum juga demikian. Akramtu, ya, kita jelaskan singkat saja. Akramtuhum juga demikian, bahwa akrama fiilnya sama, fiil madi juga, tu juga fa'ilnya, kemudian hum. Nah, hum itu dhamir. Jadi hum di situ dia menjadi maf'ulun bihi yang sharih. Kemudian bentuk maf'ul bihi yang sharihnya adalah isim dhamir yang muttasil. Baik. Kemudian pembagian yang ketiga di sini kita lihat au munfasilun, atau isi atau bentuk dari maf'ulun bihi itu adalah sharih, tapi dia itu munfasil atau bentuknya dhamir munfasil. Dia berbentuk dhamir tapi dhamirnya dhamir munfasil, bukan dhamir muttasil. Kita lihat contoh di sini. Nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan contoh iyyahu uridu. Kita ambil saja satu. Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu. Di sini maf'ul bihi-nya jelas iyyaka, ya. Na'budu di sini ada fi'il, dalamnya ada fa'il berupa dhamir, ya, dhamir mustatir, ya. Dhamirun mustatir. Oke. Kita fokus pada iyyaka. Jadi iyyaka di sini dia sebagai maf'ulun bihi. Bentuknya apa? Bentuknya lagi-lagi sharih, ya, sharih. Tapi sharihnya yang mana? Sharihnya berbentuk isim dhamir. Isim dhamir. Karena isim dhamirnya munfasil, maka tambahin, ya, munfasil. Baik. Inilah bentuknya. Bentuk maf'ulun bihi yang ada dalam kalimat iyyaka na'budu. Baik, itu kita ambil satu saja. Itu ya, untuk iyyahu uridu nih, iyyahu ini jadi maf'ulun bihi-nya. Maf'ulun bihi-nya berbentuk sharih karena tidak perlu ditakwil lagi maknanya. Kemudian sharihnya berbentuk isim dhamir, dhamirnya berbentuk munfasilun. Oke. Baik, kita selesai untuk pembagian sharih ini. Jadi secara umum maf'ulun bihi yang sharih ada dua, ada yang berbentuk isim dhahir, ada yang berbentuk isim dhamir. Kemudian yang isim dhahir ini, isim dhamir, ya, maf'ulun bihi sharih yang berbentuk isim dhamir bisa dibagi dua lagi. Ada yang berbentuk dhamirnya dhamir muttasil, ada yang dhamirnya dhamir munfasil. Baik, kemudian rekan-rekan pecinta ilmu nahwu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Di sini Syekh Mustafa Al-Ghalayini membagi lagi maf'ulun bihi yang berbentuk ghairu sharih. Seperti yang saya katakan tadi, maf'ulun bihi ghairu sharih ini yang saya pahami maksudnya adalah maf'ulun bihi yang lafaz yang dia jabatan katanya sebagai, ya, maf'ulun bihi, tapi karena maknanya itu perlu ditakwilkan lagi, atau katakanlah bentuk lafaznya itu harus dirubah begitu, sehingga terciptalah lafaz baru, gitu, lafaz yang berbentuk lain. Ya, jadi bisa maknanya kita rubah, atau mungkin bentuk lafaznya kita rubah. Umpamanya dia lafaznya fi'il mudhari begitu, tapi ditakwil menjadi masdarnya. Jadi singkatnya adalah maf'ulun bihi ghairu sharih, adalah maf'ul bihi yang lafaz yang dia jabatannya sebagai maf'ul bih, cuman lafaz ini nanti dia perlu dirubah lafaznya ini dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau maknanya perlu dirubah, maknanya perlu dirubah. Baik, maf'ulun bihi ghairu sharih ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayini. Ini ada tiga macam. Pertama, muawwalun bi masdarin ba'da harfin masdarin. Yang pertama adalah lafaz yang dia ditakwilkan ke masdarnya
dan lafaz yang ditakwilkan dengan masdar ini terletak setelah huruf masdar. Sini beliau contohkan apa? Alimtu annaka mujtahidun. Ya, alimtu annaka mujtahidun. Nah, ini kalau kita alima, ini tentu fi'il ya. Tu di sini fa'il. Nah, di sini fokus pada annaka mujtahidun ini. Annaka mujtahidun di sini. Inilah yang dia menjadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Cuman ini bukan maf'ulun bihi yang sederhana. Ya. Jadi annaka mujtahidun ini dia posisinya sebagai maf'ulun bihi, tapi maf'ulun bihi-nya ini agak rumit, dalam artian tidak sesederhana yang sebelumnya. Kenapa? Karena annaka mujtahidun ini dia perlu dirubah lafaznya, perlu dirubah lafaznya ataupun maknanya dirubah. Bagaimana prosesnya? Ya begini. Jadi anna atau inna plus isimnya plus khobarnya itu nanti dilebur dia menjadi masdar dari lafaz khobarnya gitu ya. Sini kan disebutkan khobarnya mujtahid ya. Sekarang anna dengan isim dan khobar anna itu, isim anna khobar anna itu bisa dilebur menjadi satu bentuk saja, yaitu masdar dari kata yang dipakai dalam khobar anna. Jadi annaka mujtahidun ini itu dilebur maknanya menjadi apa? Ijtihaduka. Nah ini dia. Jadi makna yang dilebur ini, maksudnya makna yang muncul baru muncul ini, ijtihaduka ini, itu adalah hasil takwilan dari annaka mujtahidun. Jadi annaka mujtahidun ini sebetulnya dia tidak menjadi maf'ul bih dengan sendirinya. Dia harus ada proses penakwilan maknanya dulu atau perubahan lafaznya dulu. Kalau tidak demikian dia tidak bisa menjadi maf'ulun bihi. Nah, ketika lafaz dari annaka mujtahidun ini dia dianggap jadi maf'ul bih lewat proses terlebih dahulu dilebur lafaznya atau maknanya menjadi masdar, sebuah masdar, maka proses yang seperti ini akhirnya membuat maf'ul bihi ini dikategorikan maf'ul bih ghairu sharih. Baik. Jadi dalam contoh ini kita katakan bahwa annaka mujtahidun ini posisinya sebagai maf'ulun bihi karena butuh butuh dilebur lagi, perlu dirubah lagi bentuk lafalnya menjadi masdar, maka disebut maf'ul bihi-nya ghairu sharih. Jadi annaka mujtahidun dia menjadi maf'ulun bihi karena atau setelah annaka mujtahidun itu dipahami maknanya adalah ijtihaduk, sehingga makna makna kalau kita pakai makna masdarnya begini, alimtu ijtihadak. Jadi alimtu annaka mujtahidun ini dia semakna dengan ini, alimtu ijtihadak. Baik, ini yang pertama ya, pembagian yang pertama dari maf'ulun bihi yang ghairu sharih. Kemudian yang kedua, maf'ulun bihi yang ghairu sharih ini adalah wa jumlatun muawwalatun bi mufrad. Jumlah yang nanti dia ditakwilkan dengan diposisikan maknanya atau bentuknya mufrad. Dia jumlah, tapi dia dianggap atau diasumsikan dia mufrad, tidak berbentuk jumlah. Contohnya dhanantuka tajtahidu. Kita contohnya ini, dhanantuka
tajtahidu. Nah, dhanan atau dhana ini tentu fi'il ya. Ta di sini atau tu itu tentu fa'ilnya. Nah, ka di sini ini disebut maf'ulun bih pertama, kemudian tajtahidu ini disebut maf'ulun bihi kedua. Baik. Kenapa ada dua maf'ul bih di sini? Karena dhanna ini dia disebut af'alu, termasuk ya. Dia termasuk apa yang disebut dengan af'al al-qulub. Jadi dhanna ini termasuk fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul bih. Baik. Jadi sehingga di sini ada dua maf'ul bih. Ka sini maf'ul bih pertama, kemudian tajtahidu ini maf'ul bih kedua. Kemudian yang mana di sini yang maf'ul bih yang ghairu sharih? Yang ghairu sharih ini tajtahidu. Kalau ka ini tentu maf'ul bihnya yang sharih. Tapi tajtahidu ini ya, ini jelas maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Yang kedua tadi ya. Maf'ul bihnya yang model apa? Ini dia. Ghairu sharih, tidak sharih. Nah, ghairu sharih kayak mana? Nah, yang nomor 2 ini, dia jumlah tapi ditawilkan menjadi mufrad. Begini, tajtahidu ini sebetulnya kan gabungan fi'il dengan fa'il. Tajtahidu ini gabungan dari fi'il dengan fa'il. Dalam tajtahidu ini kan ada isim dhamir ya, yang takdirnya anta. Jadi tajtahidu ini gabungan dari fi'il dengan fa'ilnya. Ada dhamir di dalamnya, dhamir anta takdirnya ya. Nah, gabungan tajtahidu ini kan jumlah nih. Jumlah fi'liyah. Dan maf'ul bih kan tentu pada dasarnya dia isim. Sehingga ini harus diproses takwil dulu. Karena nggak mungkin ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu dia fi'il atau jumlah. Maf'ul bih itu tentunya pada dasarnya dia isim, kemudian dia mufrad gitu. Di sini tidak, sudahlah fi'il, kemudian dia jumlah lagi, jumlah fi'liyah lagi. Maka perlu dilakukan proses penakwilan. Maka tajtahidu sini ditakwil, jadinya apa? Mujtahidan, ya. Mujtahidan. Nah, ini takwilnya mujtahidan. Jadi ketika tajtahidu ini kita takwilkan mujtahidan, maka cocoklah dia, artinya bisalah dia jadi maf'ul bih. Tapi tentu maf'ul bihnya ghairu sharih. Maka kita katakan tajtahidu di sini dia menjadi maf'ul bihi, maf'ul bih. Tapi karena dia secara zahirnya ini tidak bisa jadi maf'ul bih karena dia berbentuk jumlah fi'liyah, jumlah ya, sementara maf'ul bih itu mufrad dan dia harus isim, maka perlu ditawilkan. Ditawilkanlah dia menjadi sebuah kata yang berbentuk mufrad. Bukan jamak maksudnya, bukan mufrad lawan jamak, tapi mufrad lawan dari jumlah ini. Artinya sebuah kata tunggal. Nah, jadi mufrad di sini artinya lawan dari jumlah sini. Baik, jadi mujtahidan ini adalah hasil dari penakwilan tajtahidu, sehingga bisalah jadinya tajtahidu ini menjadi maf'ulun bihi daripada dhanan ini, maf'ul bihi keduanya, tapi lewat proses penakwilannya. Baik, itu yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua daripada jenis yang kedua daripada maf'ulun bihi ghairu sharih. Sekarang kita lihat pula jenis yang kedua, jenis yang ketiga dari maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi yang ghairu sharih. Yang ketiga jenisnya adalah wajarun wa majrurun. Wajarun wa majrurun.
wa jarun wa majrur. Di sini sebutkan bahwa maf'ulun bihi ghairu sharih yang berikutnya adalah jar wa majrur, gabungan jar majrur. Di sini contohnya masaktu biyadik. Dalam cetakan lain bukan masak ya, bukan masak tapi amsaktu. Amsaktu biyadik. Biyadik. Nah, di sini kalau kita analisa amsaka ya, amsaka atau amsak di sini itu fi'il. Kemudian tu di sini itu jadi fa'il. Nah, di sini biyadika di sini itu kan gabungan dari huruf jar dengan majrurnya. Jarnya huruf ba, bi, majrurnya yadun. Ya, yadun bukan cukup yadun saja. Yadun. Nah, biyadi. Nah, di sini disebut dipahami bahwa gabungan antara jar dengan majrur ini dia sebetulnya jadi maf'ul bih. Ya. Dia menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari kata dari fi'il fa'il ini amsaktu ini. Maf'ul bihnya. Cuma maf'ul bihnya yang mana? Yang sharih. Tentu tidak. Kenapa? Karena secara zahir biyadika ini tidak bisa memenuhi syarat, karena pertama tidak ada isim maf'ul bihi itu yang sharih itu gabungan dari jar majrur ya. Dalam artian dia hanya cukup satu kalimat saja. Ini dua kalimat, bi dengan yad. Nah, sekarang supaya biyadi ini menjadi bisa jadi maf'ul bih, maka perlu ditakwil lagi sebetulnya. Caranya gimana? Ya kita anggap saja, kita posisikan biyadi ini ya cukup dengan yad, kata yad. Jadi amsaktu yadan. Amsaktu yadan. Kita pahami di sini ya biyadin ini atau biyadika ini maknanya yadaka. Kita anggap saja ba-nya tidak ada. Jadi yadaka. Sehingga baru bisa menjadi maf'ulun bihi yang mendasar gitu. Tapi ketika sudah ada huruf jar maka sehingga jadinya majrur, maka ini maf'ul bihnya maf'ul bih ghairu sharih yang berbentuk apa? Gabungan dari jar dengan majrur. Baik. Kemudian kata Syekh Mustafa ini, وقد يسقط حرف الجر فينتسب المجرور على أنه مفعول به. Nah, dalam konteks jar majrur tadi, terkadang huruf jarnya itu digugurkan. Ya, digugurkan. Karena digugurkan akhirnya apa? Majrurnya itu menjadi maf'ul bihi jadinya. Ketika huruf jarnya itu dihilangkan, contohnya apa? Dalam syair itu disebutkan tamurruna biddiyari, ini asalnya tamurruna biddiyari, ada huruf jar. Ketika di sini ketika ini dihilangkan huruf jarnya, kita hilangkan namanya, jadinya ad-diyar, maka pada saat itu diyaro ini langsung menjadi maf'ul bihnya. Berarti maf'ul bih yang sharih jadi lagi. Langsung dia jadi maf'ul bih. Jadi tidak sebut majrur lagi, tapi dia jadi maf'ul bih. Langsung nasab jadi maf'ul bih. Yang sharih ya, yang sharih. Cuman dinasabkan atas dasar namanya nih, al-mansub ala naz'i al-khafid. Jadi dia dinasabkan atas dasar atau karena alasan huruf khafadnya dihilangkan. Ya, huruf khafadnya dihilangkan. Baik. Jadi kalau kita hilangkan ba di sini, amsaktu, maaf ini tak bisa ya, karena ini sifatnya ini tidak bisa diberlakukan secara luas. Jadi ini sifatnya qiyasi. Apa namanya? Samai.
tidak berlaku, tidak bisa diterapkan pada konteks yang lain. Jadi dia sifatnya samai. Baik, demikian uraian tentang pembagian dari maf'ulun bihi yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalaini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Asykurukum syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.